Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatur nuhun ka Pak Ustad, Pak RW itu pandan. Upami struktur pemerintahan Pak Ustad Pardi Pak RW Ibu Bapak. Abdi nitip kanggo dukungannya kepada Pak RW agar Pak RW tidak sekedar membawa atau menggagas kegiatan-kegiatan yang luar biasa seperti ini, tetapi kemudian Pak RW harus mampu mengkondisikan, mengkoordinasikan segala macam bentuk aspirasi, kegiatan-kegiatan sosial, apa segala macam yang kepentingannya untuk kanggo wargi sedaya. Amin. Hatur nuhun ka Pangersa Syekhuna Al Mukarrom yang telah mengadakan agenda atau acara rutin setiap tahunnya adalah maulid atau seterusnya ada rajaban dan lain sebagainya. Ini abdi termotivasi kanggo kemudian ini menjadi gagasan-gagasan di setiap wilayah Negasari kanggo ditiru, walaupun sesungguhnya di setiap wilayah Negasari pun sami ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi rupina anu disaksikan ku abdi langsung nembe seperti santunan-santunan yang digagas oleh pemuda JPC nya Jampang Party Community. Ini luar biasa ini. Ketuana saha ketuana sebab dia ninggal itu ayahnya coba hadir di sini. Jampang Party Community ini salah satu organisasinya atau napi paguyuban rempuk ini kanggo lokal Parakan 3 yang gerakannya alhamdulillah luar biasa ini. Selain daripada mendukung kegiatan-kegiatan religius seperti ini, ternyata ada kegiatan sosial gitu. Anu ku abdi disaksikan langsung, ini luar biasa. Ini mendapatkan apresiasi langsung dari kawan-kawan serang abdi khusus luar biasa, telah memberikan motivasi bahwa santunan yang namanya diberikan ini abdi sempat naros tadi ke Pak RT Pak Yudi dapat Pak RT hari anggaran itu di mana itu anggaran sabi gitu. Ini anggaran konon cenah di kolektif dikumpulkan dari donatur JPC dengan bapak-bapak sedaya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang maslahat. Amin. Hatur nuhun ka para sepuh sadaya anu hari ini pengenten abdi sanes nepangkeun nya sanes. Insyaallah sadayana tos uninga bahwa abdi pengenten aya di Negasari. Mudah-mudahan hari ini katitipan amanah. Amanah ini anu sikiteun beratna saumpama misalnya tidak dapat dukungan dari ibu bapak sadaya, dari para sepuh sadaya, waduh berat ibu bapak. Mudah-mudahan amanah ini bisa abdi candak kanggo kepentingan urang sadana umat di Negasari khususnya. Amin. Hatur nuhun karena rencangan yang telah mendampingi abdi, Pak Sekdes dan kawan-kawan. Kemudian khusus kanggo guru abdi, mudah-mudahan tos hadir di sini di Jampang di Bandungnya. Mohon. Mudah-mudahan beliau memberikan tausiah yang sangat penting nanti. Kemudian juga memberikan motivasi tausiahnya manfaat buat kita. Insya Allah abdi yakin banget beliau pasti banyak membuat tema yang hari ini akan kita bawa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terkait pemerintahan, ibu bapak, rupina harus ada sentris kerjasama yang dibangun. Jantan keda aya kerjasama pemerintahan ini yang dibangun baik secara struktural pemerintahan dari mulai perangkat, kemudian tadi organisasi di luar daripada perangkat, tetapi kemudian ada kaitan kuat misalnya Pak RT sama Pak RW. Ini penting sekali sebab ibu bapak sareng para sepuh ini harus memberikan khususnya dukungan kanggo kegiatan-kegiatan positifnya sehingga menimbulkan efek. Jadi menimbulkan satu
efek atau napi apa namanya ini manfaat kanggo orang sadaya. Lamun ku abdi dilihat Parakan 3 secara administratif panginten masuk di wilayah RT 31 nya Pak, mohon 31 dengan jumlah kakak insya Allah itu hampir 60-an ya Pak Fadi, hampir 60-an kakak. Ini kan luar biasa, jumlah yang sangat fantastik. Nah namun dilihat dari kekompakannya abdi nitip ini luar biasa ini. Parakan 3 sesungguhnya bukan tidak menjadi perhatian kami, tetapi sekali abdi pelajari gitu. Ini alhamdulillah ini kekompakannya luar biasa. Melihat dari sisi pertanggungjawaban terhadap lingkungan misalnya. Lajeng haturan linggih puh. Hapunten abdi mayunan. Hapunten. Mangga. Lain mah lain. Haturan linggih kakak sepuhan mangga. Abdi lajeng menyita waktu sekedik kanggo memberikan apresiasi serta dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Neglasari, khususnya malam ini di Parakan 3. Pemeliharaan lingkungan para sepuh sadaya. Pemeliharaan lingkungan secara lokal, lamun abdi lihat rempuk gerakannya ini luar biasa. Misalnya pemeliharaan jalan desa. Abdi ningali gerakan Pak RW di sini konkret sebenarnya. Ada perangkat desanya ya, ada Kang Mimik juga di sini. Jadi lamun aya aspirasi wargi Parakan 3 tidak terserap, ini abdi menyesal. Kenapa? Karena di sini ada perangkat desanya. Di sini kemudian ada Pak RW-nya yang kooperatif. Langsung beliau terlibat dalam segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Neglasari. Nah, maksud abdi adalah ketika ibu bapak mengeluhkan satu kepentingan yang berkaitan baik dengan pribadi, baik kepentingan keluarga, kepentingan umum di wilayah Parakan 3, tentu terkedah susah gitu. Mangga sambungkan dengan Kang Mimit, sambungkan kemudian dengan Pak Kadusnya, insya Allah Pak RW-nya langsung apa yang menjadi kepentingannya. Misalnya memerlukan advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan yang dimaksud itu adalah di mana ya wargi tedaman, misalnya di Parakan 3. Ini salah satu relawan kesehatan yang toslami kita gandeng Pak Ustadz Pardi di luar daripada struktur tadi apa Pak RW. Ini alhamdulillah mudah-mudahannya. Jadi Neglasari menyiapkan ambulan, terus saya ambulan ambulannya gratis. Jadi ambulan tersebut di Perdes Desa Neglasari gratis, tidak ada biaya satu peser pun. Baik itu kemudian pendampingnya yang kita siapkan, kemudian apa operasionalnya segala macam, ini ambulan gratis. Kecuali ibu bapak misalnya mempunyai apa? Akhirnya asupir misalnya beri rokok, eta mah di luarnya, di luar daripada perdes tersebut. Akarunya ya nganterkan arek diberi duit misalnya, eta mah di luar daripada perdes tersebut. Tetapi kemudian lamun aya petugasnya minta duit, bejakeun ka abdi. Lamun aya petugasnya langsung minta duit ke pasien, bejakeun atau maka abdi, insyaallah ku abdi diberikan sanksi itu. Sebab di Perdes Neglasari ambulan itu gratis. Sesuai janji abdi kapungkur dening, insyaallah abdi katos narios. Saumpama abdi katitipan amanah calik di Neglasari, maka salah satu programnya adalah pendampingan kesehatan yang dianggap mahal oleh rakyat itu gratis. Sehingga wargi tinggal daya geringna tah abdi kapungkur mungkin tah ya. Sehingga wargi tinggal daya geringna teh abdi gitu, tapi amit-amitnya nu jibril mendalik teh kenging tah. Maksudnya berharap gering, Pak Ustaz kenging bener deh. Kan lamun aya nu gering tah gitu, segera sambungkan dengan petugas-petugas kami, lalu kemudian insya Allah kami akan melakukan pendampingan, termasuk kita hantar ke rumah sakit di mana fasilitas rumah sakit yang dibutuhkan, dan di sana dipastikan bahwa pasien tersebut harus mendapatkan pelayanan yang maksimal. Itu kan kita.
Tapi kembali kepada pemeliharaan lingkungan secara geografis wilayah Neglasari ini luar biasa. Kita mempunyai banyak aset, Ibu Bapak. Salah satu aset yang penting kita pelajari, termasuk kita manfaatkan secara prinsip, bahwa geografis tadi melingkupi wilayah yang klaim pertanian. Misalnya Sampalan. Ini perlu menjadi perhatian sadaya, Ibu Bapak. Ketika nanti kemudian pemerintahan desa Neglasari membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan lahan tersebut, kami meminta dukungan. Nanti insya Allah Pak Kadus akan turun langsung ke lapangan, memverifikasi lahan tersebut dimanfaatkannya seperti apa. Apakah lahan tersebut kemudian didominasi kepentingannya oleh warga kita, warga Neglasari, kupatani orang, atau lebih bukan? Atau betul di sana ada wilayah, Abdi terus mendengar kemarin, wilayah itu adalah masih masuk di wilayah Sampalan, tetapi pemanfaatannya bukan dimanfaatkan keluarga orang. Misalnya dulu Abdi emut di sana ada lapangan, misalnya lapangan ini sudah tidak aktif lagi ya, sudah tidak produktif lagi, tidak digunakan untuk sesuai peruntukannya lapang. Nah hari ini misalnya hilang, dikelola seperti apa? Lalu kemudian manfaatnya buat siapa? Sebab Undang-Undang Desa menyatakan nomor genep 2014 jelas sekali di sana. Pemanfaatan sumber daya alam, potensi dan lain sebagainya sebesar-besarnya tak kanggo kepentingan warga itu sendiri, di mana wilayah hukum geografisnya, administrasinya desa mana lamun desa. Lamun desa Neglasari kudu sepenuhnya eta tempatnya, eta wilayahnya, karena memang eta milik keluarga Neglasari, kudu dimanfaatkan keluarga Neglasari. Sehingga lamun pemanfaatannya itu sanes keluarga Neglasari, orang buat kebijakan sehingga tidak merugikan semua pihak, sehingga orang sadana dapat merasakan bahwa lahan itu kemudian menjadi manfaat untuk kepentingan orang. Kita secara global Abdi sampaikan seperti itu. Nanti secara signifikannya insya Allah Abdi akan memerintahkan para kadus dan perangkat nanti untuk memverifikasi pemanfaatan langsung lahan tersebut seperti apa. Nanti insya Allah Abdi verifikasi ke lapangan. Karena Abdi kemarin mendapatkan mendapatkan informasi tentang pemanfaatan lahan yang tidak produktif, yang tidak kemudian itu menjadi manfaat oleh para ibu bapak warga Neglasari, khususnya orang dia di Pirmata. Ada lahan di Pirmata ngaplak gitu loh. Tapi kemudian itu dimanfaatkan usaha. Itu Abdi nanti akan meminta informasi-informasi langsung kepada para bapak-bapak sedayana. Oke, ketika berbicara pemeliharaan lingkungan sesuai data-data yang ada, Abdi meminta dukungannya lagi. Nyungken dukungannya deui kanggo program yang sedang dijalankan oleh kawan-kawan hari ini. Adalah program pendataan statistik data sensusnya bapaknya. Jadi Abdi minta ke Pak RT serta Pak RW di setiap wilayah, tolong berikan data yang sebenar-benarnya. Karena data itu akan menentukan di 2023 nanti, pasti data itu yang akan digunakan kanggo kemudian menspesifikkan. Jadi si data itu insya Allah pasti digunakan ya kanggo data kemudian sosial, data kemudian tadi penduduk secara database, kemudian data pemilu dan lain sebagainya, sehingga tidak tumpang tindih seperti sekarang. Beda sok para bapak sareng ibu, kemarin kita digemparkan dengan kenaikan BBM. Jadi secara nasional pemerintah kemudian menaikkan harga BBM sesuai kurs dan minyak dunia diuber oleh pemerintah, sehingga kemudian dianggap harus wajib menaikkan harga BBM. Kan dampaknya luas. Ketika BBM naik, maka sembako KB naik dah. Sembako semua naik. Dengan begitu pemerintah meninak bobokan orang. Tuh antunnya hari Abdi ngomong bodoh mah tuh antun gitu. Tapi non bedana gitu. Ketika hari ini BBM dengan BLT-nya bantuan langsungnya diberikan kepada wargi
anu cek bapak-bapak aja ibu-ibu nya nu dibere eta keneh we cenah. Menang bantuan itu si eta, menang bantuan ini si itu. Nah ini sehingga kemudian ibu bapak nu teu ngartos geus nyalahkeun ke kepala desa, wah kepala desa ternyata kurang balik ternyata. Data ngan eta we cenah gitu. Padahal data tersebut dikelola oleh Kemensos, Pak. Dikelola oleh Kemensos, dikelola kemudian oleh Dinsos, lalu kemudian dikerjasamakan dengan PT Pos, dan desa hanya diajak kanggo kemudian memfasilitasi sebagai fasilitator ya. Ibu bapak dongkap ke desa disiapkan ada siapa namanya itu Pak Pos. Nah Pak Pos mentransaksikan langsung nih ibu bapak. Apa peran kita? Nggak ada. Tetapi Pak itu terangan mana anjing? Wah tak kades terbalik tak kades ah. Ngan hayo we si eta teh menang bantuan ha. Teu tiasa ku abdi dialihkeun Pak, teu tiasa. Karena dalam suratnya oge berbarcode Pak. Kemudian di situ Pos Pak yang mengeluarkannya. Kemudian naminya terus langsung dicetak. Kemudian kakak nomor nik dan lain sebagainya terus cetak. Itu satu contoh. Ketika database-nya benar, ketika data statistik yang kemudian digunakan oleh Kemensos karena program ini dikarbit, cek presiden BLT kan isukan karena BBM kita ikon jangan supaya ngebeberah terhadap rakyat, ngupahan terhadap rakyat. Padahal nu dijongkokkeun, nu dijorogkeun, nu diumpankeun, nu dikorbankan itu ya desa itu yang paling terbawah di pemerintahan. Sebab yang bersentuhan langsung dengan ibu bapak itu kami. Geus ibu bapak teh ngomong, wah Kak Desa ternyata mah hayo wes si eta teh bantuan teh. Ya, dengan begitu sekali lagi abdi aturkan hapunten nu saageng-ageungna. Hampura nu saageng-ageungna kasadayana ibu bapak, para sepuh sadaya nu mawi banyak pisan kekurangan kami, banyak pisan kelemahan kami, tetapi kemudian secara sistem kami tidak bisa berdaya apa-apa para bapak sadayana. Lamun misalnya presiden harus menentukan seperti itu, mengamanatkan melalui perpresnya, lalu kemudian menugaskan kepada Kemensosnya, lalu Dinsos dan terus kepada Pak Posnya membagikan BLT secara langsung menggunakan data anu carut marut. Ini habis sampaikan di gedung Dewan. Ini habis sampaikan melalui Desi dengan auden kami kemudian di Dinsos tentang carut marutnya data. Nah jadi dengan program yang sekarang sedang digalakkan oleh teman-teman, insya Allah nanti ada rencangan untuk turun ke lapangan menyensus data yang ada. Abdi mohon bantosanana kanggo memberikan data yang sebenar-benarnya. Siapa bapak ini, seperti apa tingkat kualitas ekonominya, taraf hidupnya, dan lain sebagainya sesuai petugas yang dipertanyakan. Maka berikan data itu yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga data ini nanti akan digunakan oleh pemerintah kanggo segala banyak kepentingan program-program yang berkaitan dengan ibu bapak sadayana. Keempat, abdi nitip terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah. Tentu Pak, tentu sepuh sadayana ini kemudian akan menimbulkan kontroversi, isu yang berkembang. Jantan abdi minta upami aya isu anu berkembang secara nasional, secara lokal, dan lain sebagainya, abdi yakin dengan kekompakan warga seperti ini, itu patut kemudian diseleksi Pak. Itu patut kemudian dipelajari. Isu itu teh, isu bener apa isu bohong sih? Nah sehingga ibu bapak cermat, tidak menjadi korban-korban politik, tidak mungkin kemudian jadi kelompok atau napi orang se-individu anu dimanfaatkan. Yang rugi adalah kita semua. Maksud abdi adalah ibu bapak upami sekedar ingin mengetahui perjalanan pemerintahan, tadi abdi terus nitipkeun mangga eta saurkeun di dieu kalau ada perangkat Kang Mimit taros Kang Mimit. Di dia kearasan ada Pak RW, Pak Ustadz Bardi, kooperatifnya tadi ada komunikasi yang intens dengan kita, taruhkan ke beliau. Atau napi langsung kemudian taruhkan ke Pak Kadus. Pak Kadusnya abdi naros, pasok ke dia tuh Pak. Asok ya, asok. Pak abdi candak tuh. Lamun taraga dia, mangga tuh hukuman tuh, air di masjid gitu Pak, air di masjid dalam tuh. Insya Allah dukung Pak Kadus.
beliau punya tugas salah satunya adalah sok mungutan PBB, ternyata bantos Pak, bantos karunya tak sok dikekesak wae dan Pak ku apa itu Bapenda banyak gitu, karena memang salah satu tugas Pak Kadus. Pak RT kemudian insya Allah RT 31 kemarin cenah saya kegiatan cenah di luar cenah ayeuna aya deui tah dukung deui tah Pak RT tah tong diganti Pak Ustaz Pardi eta RT kuncen eta jadi RT nunggus nyaho seluk beluknya insya Allah lamun kayak pergantian sok kese deui teh terus eta Pak RT tah Pak RT nasori tah SK kan Pak Pardi sehingga Pak RT kudu bertanggung jawab pemain di bumi teh mah gitu kanggo kemudian menjaga soliditas seperti ini. JPC teh ini ya, oh JPC maju JPC ya, karena ya JPC yang luar biasa ya, guys ngagagas berbagai banyak kegiatan sosial. Salah satu nabi yang kau disaksikan langsung tentang pembagian santunan luar biasa. Itu terus gerakan itu jangan dihentikan. Kemudian kalau bisa koneksikan dengan kawan-kawan desa ya, jangan ya, mun maju terus pemuda, karena pemuda salah satu garda paling penting. Majunya satu wilayah ditentukan dengan seberapa kuat keinginan pemuda dan semangat pemudanya. Cek Bung Karno cenah, berikan saya 10 orang pemuda maka akan kuguncang dunia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh 10 lebih tuh. Berarti bisa mengguncang dunia bener kan gitu. Berikan 1 orang tua maka akan ku cabut Semeru kan gitu. Jadi dari abdi makanya membahas kan masalah dalil, masalah kemudian tadi hadis dan lain sebagainya, masalah bagaimana wajib kita haji dan lain sebagainya sebagai daripada rukun Islam. Nanti ada guru nanti akan menjelaskan itu. Tetapi sangat disayangkan hapunten kasuhun abdi moal tiasa ngiring duit karengse bu apa ya para sepuh Pak Ustad insya Allah abdi hapunten satacana abdi kenging uleman di Kadus 2 anu memang abdi kedah anak mata ku salapan tos di itu jantan abdi mohon izin tos iya penginten abdi pada pamitan angkat hapunten kasuhun so abdi tadi abdi sangat menyesal sekali. Jadi saumpami pun guru abdi ya tos ya biasanya abdi sok gagalagakan Bang Payuna gitu, karena beliau pintar sekali, cerdas sekali membahas berbagai macam hal sehingga dapat dimengerti oleh logik akal sehat kita gitu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, amin. Yang terakhir, segala pencapaian pemerintah baik melalui program-program kerja dan program-program yang akan dikerjakan, sekali lagi abdi menyunjukkan dukungannya walaupun abdi menganggap gagal apa yang dilakukan oleh kawan-kawan melalui agenda atau lembaga yang kita tunjuk, pembangunan Cibadak kemudian Batasari abdi anggap gagal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita programkan, dengan apa yang kita kemudian tadi siapkan. Tetapi abdi di sini mau mencari kambing hitam lah. Insya Allah pengen Bapak pasti uninga bahwa kegagalan tersebut bersumber dari mana cikal bakalnya. Dia abdi ngalagung adu sudah abdi dia hanya menyia-nyiakan anggaran gitu. Hasil daripada pembangunan ini seperti itu. Jadi abdi sangat salah. Mudah-mudahan Kak Payun dengan hilangnya mudah-mudahannya 2023 itu masih dalam kondisi pandemi Pak. Jadi secara nasional tetap masih menggunakan undang-undang daruratnya Pak, Perpres nomor 104. Sehingga program COVID itu masih berjalan. Mudah-mudahan di 2024 nanti hilang ke daerah. Mudah-mudahan dia bangun di dia tinggal itulah bereskan di jalan tongkil Pak. Aduh, terausen. Tapi abdi ningali tanggung jawab tadi dari Panakan 3 sampai mana tadi itu Pak Ustad itu terus bersih tuh, terus saya galakan deh Pak Kadus. Mudah-mudahan itu sampai di Batasari sana jalan tegambrung seperti itu. Jadi ada jalan itu kotor jika gitu, terus apa namanya ini jukut jika gitu. Kulit turutan orang apa ini Panakan 3 jalanan halus lening. Ini ada kekompakan, cabik di sini ada kekompakan. Ini kudu ditiru ku setiap wilayah, tahu bahwa di Panakan 3 ini masih ada nilai-nilai kebersamaan. Mudah-mudahan Ibu Bapak abdi mau panjang lebar karena ini sangat menyita waktu, masih kayak seueur agenda nu kedah dilaksanakan di dieu.
termasuk tadi abdi kangen pembahasan kasepuhan pun guru abdi mengurupina tadi abdi hanjakal abdi mau tiasa ngiringan duit karengse kusabab abdi diantos hari ini baktos ayeuna di kedusunan 2 tadi abdi terus miwarang pak kadusnya tapi cenah itu damang cenah Allahu akbar abdi teh abdi pengen kedah ke sana takut kituna pengen sekali deui abdi sadana seorang reng-rengan di desa sarang barudak di desa abdi hoyong doa teh sadana amin. Mudah-mudahan apa yang abdi agendakan melalui program-program kerja kami itu menjadi manfaat kalau sadayana amin. Itu aja pengentan sadayana. Sekali lagi kanggo pemuda JPC maju terus, jangan lelah untuk memberikan kontribusi pemikiran dan hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Terakhir adalah hari ini adalah Hari Santri Nasional, Bapak ya. Jadi dengan Hari Santri Nasional, Pak Ustadz Pardi tadi membagikan beberapa tadi santunan kerjasama dengan JPC, kemudian dengan para sepuh sadayana, itu menyentuh kepada para santri yang sedang mencari ilmu di setiap titik pesantren di wilayah Sukabumi atau Napi Langkung. Nah untuk itu kita doakan para santri tersebut mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita nanti sadayana. Dan terakhir bahwa Hari Santri ini salah satu penghargaan dan pengakuan daripada negara bahwa santri teh poe ieu mah diakui kanggo kemudian mempunyai Hari Santri Nasional. Kita sambut mudah-mudahan sekaligus di malam ini doakan santri-santri khususnya di Panakan 3 umumnya di Nusantara ini menjadi santri yang akan memberikan atau membawa mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat untuk kita, amin. Itu aja kenten para sepuh sadana, para pemuda, Pak Ustadz Pardinya atau nuhun kasuhun waktu anu ku abdi tos di Sita ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah bukan perkenalan tetapi Bapak sadana lebih kemudian mengenal abdi. Tah jika kieu mudahan cek Pak Ustadz Pardi teh mah kepala desa negara sari teh abdi paling kitunya Bapak sadana. Mudah-mudahan segala macam naon wae nurupina bersentuhan dengan desa lamun tidak nyambung dengan kawan-kawan sambungkan ya abdi langsung. Itu aja nya pengenten para sepuh sadana. Sekali lagi, JPC hidup. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.